Hai, jadi sekarang lagi di Schönbrunn Palace. Terus kayak tipikal bangunan Eropa lainnya sih, ya kotak-kotak gitu aja. Tapi sebenarnya ini kayak lebih simpel sih, nggak terlalu cantik kayak waktu di Praha atau waktu di Budapest. Schönbrunn Palace ini adalah salah satu UNESCO World Heritage Site dengan kriteria cultural. Sejarah bangunan ini udah dimulai dari tahun 1569 sewaktu Holy Roman Emperor Maximilian II beli sebidang tanah di daerah Hitzing. Tanah ini sering waktu dijadiin recreation ground dan juga hunting ground buat para kaisar serta permaisuri. Kalau palace atau bangunannya yang aku naikin tangganya ini baru dibangun dan dirancang ulang sekitar tahun 1740 selama pemerintahannya Maria Theresa. Schönbrunn Palace ini merupakan summer residence utama dari Habsburg rulers yang berlokasi di Hitzing, Vienna. Nama Schönbrunn sendiri punya arti beautiful spring. Jadi salah banget kalau main kesini pas fall atau winter. Jadi nggak kelihatan bagusnya. Yang ada jadi kayak aku sih agak kesel sendiri gitu gara-gara ngerasa landmark ini biasa-biasa aja. Ya jelas sih karena tanamannya ya belum tumbuh sempurna kalau lagi fall ke winter. Palace ini sendiri punya 1441 kamar dan menjadi salah satu monumen arsitektur, kebudayaan, serta bersejarah terpenting di Austria. Sayangnya kemarin aku memutuskan untuk gak masuk ke dalam palace-nya karena keburu mager duluan lihat luarnya kayak biasa aja. Padahal coba deh kalian googling isi ruangan di palace ini. Bagus-bagus banget sumpah interiornya. Agak sedikit menyesal sih, tapi sebenarnya nggak terlalu nyesel-nyesel amat karena emang untuk masuk ke dalam si palace-nya sendiri menurutku sih cukup pricey. Jadi harga masuk ke dalam palace-nya itu bervariasi antara 18 sampai 26 euro tergantung jumlah kamar yang dimasukinnya. Buat harga segitu sih bisa buat makan 2 kali soalnya. Jadi akhirnya ya nggak memutuskan untuk masuk ke dalam ruangannya. Kalau kayak aku yang cuman main di area parknya doang gini sih gratis ya. Enak, tamannya luas dan cukup sepi juga. Tapi ya itu sayang aja karena kesini pas fall jadi nggak dapet indah yang maksimal. Soalnya kalau kesini itu bagusnya ya pas spring biar tanamannya dan bunga-bunganya udah ada. Jadi lagi ada di Saint Maria Square. Oh. Dan katanya ini tuh bangunannya mirip sama bangunan di depannya persis. Nih aku putar. Nih, mirip. Banyak orang yang nyangka ini bangunannya sama padahal beda. Kalau dilihat ada beda sama itu. Sekarang aku lagi menuju area Heldenplatz, yaitu alun-alun dan taman umum di depan Hofburg Palace. Banyak aksi dan peristiwa penting terjadi di sini, terutama pengumuman Adolf Hitler tentang annexation atau penggabungan Austria kepada Nazi Jerman pada 15 Maret 1938. Di alun-alun ini terdapat 2 patung berkuda, yaitu patung Archduke Charles of Austria yang dimaksudkan untuk mengagungkan dinasti Habsburg sebagai pemimpin militer Austria yang hebat, walaupun mereka baru aja mengalami kekalahan telak di pertempuran Solferino tahun 1860. Kalau patung keduanya itu yaitu Prince Eugene of Savoy diresmikan pada tahun 1865, 1 tahun sebelum kekalahan Austria dalam pertempuran Königgrätz. Nah, yang lagi aku masukin ini adalah Outer Castle Gate, merupakan gerbang asli yang tetap berdiri ketika tembok benteng lainnya dibongkar. Didirikan pada tahun 1824 untuk menghormati para veteran perang Napoleon dan dibangun kembali sebagai tugu perang pada tahun 1933 dan menampung makam para prajurit yang tidak dikenal. Wow, panjang banget ya narasi sejarah dari bangunan-bangunan yang aku datengin sebelumnya. Itu pun juga udah hasil dari googling cari tahu biar nggak sepi amat gitu voice overnya. Lumayan kan nambah-nambah pengetahuan. Tapi ya maaf aja kalau masih ada yang salah atau pelafalan yang kurang tepat. Namanya juga masih belajar. Oh iya, sekarang ini aku lagi on the way jalan kaki ke area shopping di daerah Kortner.
Sengaja nggak aku potong videonya, soalnya daerahnya itu bagus, bangunan-bangunannya keren, khas Eropa banget. Apalagi lampunya mulai pada nyala karena udah mau malam nih, jadi bikin kesan mewahnya dapet banget. Oh iya, Gardner Street ini jalan perbelanjaan paling terkenal di pusat kota Vienna. Waktu kesini jadi keinget sama PVJ Paris Van Java yang ada di Bandung. Soalnya vibesnya itu lumayan mirip, cuma ini versi yang lebih gede dan megahnya aja. Toko-tokonya, jangan salah, mewah pakai V2, mewah-mewah semuanya. Banyak banget toko Rolex atau Swarovski ataupun merek-merek mahal lainnya yang bahkan aku nggak tahu apa tuh aku mah. Kalau aku sih main ke Zara juga udah seneng. Oh iya, kalau lapar juga banyak tempat makan di sini. Kalau nggak mau ribet, ya fast food, ada Burger King atau McDonald. Jalan ini juga menurut aku panjang banget. Gak tau kenapa waktu pas kemarin jalan tuh kayak yang jauh gitu. Padahal tadi kalau aku cek ulang di map sih ternyata panjang jalannya ya sekitar 1 kilo. Cuman ya karena bolak-balik ya dapet 2 kilo atau lebih, karena sempet muter-muter juga cari toko souvenir, coklat buat oleh-oleh. Oh iya, kemarin juga sempet nemu gereja, bagus banget sumpah di sini. Jadi kalau dari jalan ini lurus terus nanti di tengah-tengahnya itu nemu gereja. Suara loncengnya juga udah mulai kedenger biasanya di sepanjang jalan yang tadi. Nama gerejanya itu Saint Stephen's Cathedral. Saya nggak ke-record, kayaknya gara-gara aku udah keburu capek dan lagi riweh nyari ATM di sekitar sini. Tapi untung sempet ke story sih di Instagram aku. Coba deh cek di @adityadardia, terus masuk aja ke highlight story-nya yang judulnya Vienna Monze. Nah, sekarang ini aku lagi ada di Monze. Pas banget kan tadi abis disebut namanya. Nggak tahu Monze atau Monzi, gimana bacanya aku juga agak bingung sih, tapi ya itulah maksudnya. Jadi sewaktu dari Vienna mau menuju ke arah Munich, tur aku itu ngelewatin kota kecil namanya Monze. Padahal kalau bisa milih sih mending ke Salzburg, soalnya masih deketan juga kalau di Maps. Menurut aku bangunan-bangunan yang di Salzburg itu lebih bagus kemana-mana. Coba deh googling kalau nggak percaya. Kayak di Praha gitu vibes-nya. Sementara kalau di Monze ini lebih ke wisata alam karena memang ada danau yang ukurannya cukup gede. Tapi ya namanya juga ikut land tour, jadi harus ngikutin itinerary yang udah dibuatin kan. Alhasil ya nggak bisa milih-milih sendiri mau kemananya. Monze ini terkenal karena adanya Monze Abbey yang dipakai untuk tempat pernikahan di film Sound of the Music. Pada nonton nggak sih kalian? Kalau aku sih nonton waktu di jalan, di dalam bus maksudnya. Oh iya, kalau rumah-rumahnya di sini ya ala-ala pedesaan gitu. Terus ya agak kaget juga pas sampai sini, kayak bener-bener sepi gitu, kayak jarang banget ngelihat manusia di sini. Terus nggak tahu kenapa sih pas di sini tuh kayak banyak kafe atau resto yang tutup juga. Agak kurang tahu sih apa karena emang nggak laku atau emang lagi nggak buka aja gitu. Nah terus pas kemarin makan siang di sini juga ada banyaknya sih kayak kakek-kakek, nenek-nenek dan cucunya gitu. Kayaknya emang tujuan wisatanya itu buat orang-orang yang pengen nyantai menjauhi hingar-bingar gitu. Gitu aja semua ngomongnya. Tuh kan pas banget buat ngegalau, duduk di kursi sambil minum yang anget-anget. Hai, jadi lagi di Monze. Terus tadi ada lake-nya. Lake-nya itu ada di belakang sini. Tuh lake-nya. Sekarang kita mau balik lagi dan mau menuju ke Munich. Jadi masih terasa fall-nya, masih banyak daun-daun. Pohonnya juga udah mulai mau gundul. Ya udah, sekian aja jalan-jalan aku di 2 kota di Austria ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dah.